Hai yang anak Fathahila, bertemu lagi dengan Bu Linda di subtema 4. Hari ini kita akan belajar tematik 1D untuk pembelajaran 5 dan 6. Setelah ini kita sudah selesai di subtema 4 ya. Oke, sebelum itu kita mau tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman sudah siap semua ya untuk belajar pada hari ini. Good morning everybody, how are you? Just fine. Teman-teman kalau Bu Linda bilang good morning everybody, how are you? Jawabnya just fine ya, siap? Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Fathahilahwan, how are you? Mana suaranya Fathahilahwan? Just fine. Good morning Fathahilah 2, how are you? Just fine. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning Fathahilah 3, how are you? Just fine. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak sudah selesai sholat duha dan pembiasaan paginya ya. Nah, kalau sudah selesai kita akan mulai belajar tematik. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Silahkan sikap berdoanya, tangannya diangkat ya, kepalanya ditundukkan. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Sekarang teman-teman siapkan buku tematik 1D-nya ya. Nah, kalau sudah, teman-teman buka di subtema 4 untuk hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan membahas subtema 4 di pembelajaran 3 dan 4 ya pada hari Senin yang sudah kita bahas.
Bunda mau tahu nih, apakah anak-anak masih ada yang ingat materi yang sudah dibahas pada hari Senin di pembelajaran 3 dan 4? Di pembelajaran 3 dan 4 kita belajar tentang membandingkan berat benda ya. Di situ ada contohnya, ada buah-buahan. Ada semangka, melon, apel, stroberi, dan mangga. Nah, di situ contohnya misalnya 1 semangka dan 1 melon. Berarti semangka, karena semangka lebih besar dan lebih berat daripada 1 melon, berarti semangka lebih berat dari melon. Nah, kalau misalnya ada lagi nih 1 mangga dan 1 melon. Mangga dan melon menurut teman-teman lebih berat mana? Nah, karena mangganya ada di sebelah kiri, jadi mangga lebih ringan dari melon. Ya, itu adalah perbandingan benda atau membandingkan berat benda. Nah, di sini juga kita membahas tentang Deli dan Nina. Nah, Nina di sini membuat puding buah bersama ibu. Nah, lalu dipuji oleh ayah. Masakan ibu dan Nina, kata ayah, enak sekali. Itulah kalimat pujian dari ayah untuk masakannya ibu dan Nina. Wah, enak sekali puding buatan ibu dan Nina. Dan bisa menggunakan kalimat pujian yang lain. Setelah membantu ibu membuat puding buah, Nina membantu mencuci dan membersihkan peralatan masak. Selain membantu ibu memasak, Nina juga membantu membersihkan peralatan masaknya. Setelah itu, Nina pergi ke rumah Deli, ingin mengantarkan puding buah yang sudah dibuat bersama ibu. Karena puding buahnya dibuatnya banyak, jadi Nina bisa berbagi kepada Deli temannya ya. Ketika Nina akan ke rumah Deli, Nina tidak lupa memakai alas kaki. Karena Nina hanya ingin ke rumah Deli, jadi alas kaki yang dipakai oleh Nina adalah sandal jepit. Benar sekali. Alas kaki itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada sepatu olahraga, dipakai ketika olahraga. Ada sandal jepit, dipakai untuk bermain atau ketika kita pergi dari rumah nih, keluar rumah tetapi dekat jaraknya. Lalu ada sepatu formal yang dipakai untuk acara resmi. Misalnya ayah dan ibu teman-teman ingin pergi ke kantor atau ke tempat bekerja, pasti menggunakannya sepatu formal ya, tidak memakai sandal jepit. Nah, itu dia yang sudah kita bahas pada hari Senin lalu. Lalu juga kita membahas Nina memajang foto keluarganya di mana? Di album ya. Nina membuat album foto dan juga menggunakan bingkai. Seperti teman-teman pada waktu itu memajang foto keluarganya menggunakan bingkai foto lalu dihias dengan bahan alam, yaitu ada yang pakai biji-bijian, ada yang pakai bunga kering, daun kering, dan ranting kering. Kalau Nina di sini ada dua nih. Ada yang dipajangnya di bingkai foto dan di album foto. Lihat album fotonya Nina di sini. Nina menggunakan beberapa alat dan bahan untuk membuat album foto. Nah, di sini ada biji-bijian, kardus bekas, kertas karton, gunting, lem, pelubang kertas, dan pita. Lalu bagian sampul atau luarnya dihias menggunakan bahan alam. Ada yang menggunakan kerang dan ada yang menggunakan biji-bijian ya. Itu dia yang sudah kita bahas. Lalu juga kita membahas tentang lomba lompat kelinci. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan dengan teliti perbedaan antara lompat kelinci, lompat katak ya. Sedikit mirip, berbeda di posisi tangannya ya. Kalau lompat kelinci tangan kita di sebelah telinga ya. Kalau lompat katak tangannya langsung ke bawah ya. Lalu di sini Nina bersama teman-temannya nih. Ada yang bersama sepupu dan adiknya, ada yang bersama teman-temannya. Lomba lompat kelinci itu adalah materi yang sudah kita bahas pada hari Senin di subtema 4 pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita sudah mengulang materi di pembelajaran 3 dan 4 ya.
sekarang kita akan mulai materi untuk hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Nah, pada hari ini silakan teman-teman cari halaman 93, pembelajaran 5, ayo membaca. Kita lihat di sini, di pembelajaran 5 kita mau melihat Nina. Nah, di sini ibu membelikan mainan untuk Nina. Mainannya itu menyerupai timbangan. Teman-teman bisa simak ya, di sini ada gambarnya. Kalau Nina dikasih sesuatu oleh ayah atau ibu, Nina tidak lupa mengucapkan terima kasih. Teman-teman juga harus seperti itu ya. Nina berterima kasih kepada ibu melalui kartu ucapan. Nah, di sini tidak hanya melalui verbal atau melalui omongan ya, tetapi juga dituliskan pada kartu ucapan. Nah, di sini Nina membuat kartu ucapan terima kasih. Bisa dilihat ya, di sini ada proses pembuatan kartu ucapan terima kasih dan setelah menjadi kartu ucapan terima kasih. Nah, lihat di sini ada gambarnya. Kita bisa juga membuat kartu ucapan terima kasih seperti Nina ya, bisa buat teman, buat guru, buat orang tua, buat kakak, buat adik, buat siapapun ya. Jadi kita berkreasi dan kreatif. Di sini ada punya Nina, dilihat hiasannya yaitu ada gambar kado ya, kado warna biru dan merah. Itu buat hiasannya. Teman-teman boleh menggunakan hiasan yang lain. Bisa menggunakan bunga kalau buat perempuan. Kalau buat laki-laki bisa gambar mobil, pesawat, atau robot, dan yang lainnya. Bisa diwarnai, huruf-hurufnya bisa warna-warni sesuai keinginan teman, supaya lebih indah dan bagus. Itu adalah kartu ucapan terima kasih Nina untuk ibu. Anak-anak yang hebat, silahkan dibalik halamannya ke 94. Ayo mengamati. Nah, di sini kita mau mengamati. Kalau tadi kita membaca, kalau sekarang mengamati. Nina memakai mainan timbangannya. Nah, karena Nina mempunyai mainan timbangan, jadi Nina akan membandingkan berat benda menggunakan mainan timbangannya. Kita amati gambar yang ada di halaman 94. Di mainan timbangannya Nina yang pertama yaitu ada pensil dan penghapus. Jumlahnya satu-satu ya. Teman-teman lihat, kalau yang lebih berat timbangannya akan turun ya. Kalau yang lebih ringan dia akan naik. Teman-teman perhatikan, yang lebih turun yang mana? Pensil atau penghapus? Ya, benar sekali, pensil. Pensilnya timbangannya lebih turun, berarti pensil lebih berat dari penghapus. Benar sekali. Sekarang kita ke gambar yang kedua di sebelah kanannya. Ada satu pensil dan satu pulpen. Teman-teman perhatikan, silahkan diamati timbangannya. Lebih turun yang mana timbangannya? Nah, di sini lebih turun yang pulpen. Berarti pensil lebih ringan dari pulpen. Benar sekali. Silakan teman-teman isi ya, ada pertanyaan di bawahnya. Sampai di paling bawah teman-teman isi semua ya, di halaman 94. Nah, sudah ya di 94. Sekarang kita pindah ke halaman sebelahnya di 95. Ayo berkreasi. Nah, kita mau berkreasi nih. Kreasinya kalau sekarang kita membuat apa ya? Silakan dilihat. Kita akan membuat timbangan sederhana. Kalau tadi Nina timbangannya dibelikan oleh ibu. Kalau teman-teman bisa membuat sendiri walaupun hanya sederhana. Di sini
Alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu sumpit atau penggaris, ya, lalu ada tali, gelas plastik, dan alat tulis. Nah, di sini ada cara untuk membuat timbangan sederhana. Dilihat dari nomor 1 ya. Nah, ini ada gambarnya. Kalau di sini menggunakan penggaris, kalau teman-teman tidak ada penggaris boleh menggunakan sumpit ya. Sini ikatkan tali tepat di tengah penggaris. Diikatnya persis di tengah-tengah supaya seimbang. Sebelum dikasih bendanya, jadi sudah seimbang dulu ya. Teman-teman harus pastikan. Kalau lebih berat ke kiri berarti harus diseimbangin dulu ya. Jangan sampai ada yang lebih berat kanan atau kiri. Lalu yang kedua, lubangi 2 gelas plastik lalu ikat dengan tali. Gunakan 2 buah tali yang sama panjang. Jadi talinya harus sama panjang supaya seimbang. Lalu yang ketiga, ikatlah gelas di bagian kanan dan kiri penggaris. Nah, gelas yang tadi sudah teman-teman siapkan, yang sudah dilubangi dan diikat tali, lalu diikatkan kepada penggaris yang tadi di gambar nomor 1 ya. Aturlah sehingga seimbang, jadi harus seimbang. Yang keempat, yaitu masukkan benda ke dalam gelas plastik. Lalu teman-teman bisa bandingkan berat benda yang sudah dimasukkan. Itu adalah timbangan sederhana yang bisa kita buat sendiri tanpa harus membeli. Teman-teman bisa praktikkan di rumah ya, pasti seru. Nanti kita bisa jual beli, bermain peran. Jadi ya, kita juga bisa membandingkan, oh ternyata penghapus aku itu lebih berat daripada pensil. Nah, kita bisa tahu berat benda yang kita punya atau berat benda yang ada di sekitar kita menggunakan timbangan. Tetapi untuk timbangan yang sederhana ini menggunakan bendanya tidak yang besar ya. Kalau terlalu besar atau terlalu berat nanti timbangannya tidak kuat, bisa-bisa patah atau putus. Jadi benda-bendanya yang kecil dan sedang saja. Nah, di sini teman-teman bisa mempraktikkan ya. Silahkan kalau mau mencoba. Oke, sekarang kita beralih ke halaman 98, pembelajaran 6. Ayo berkreasi. Kita mau berkreasi lagi, teman-teman. Nah, di sini Ibu mengajak Nina membuat hiasan dinding. Nina membuat hiasan dinding bertuliskan ajakan untuk membersihkan rumah. Jadi hiasan dindingnya itu tidak hanya coret-coret saja, tetapi bisa bermanfaat ya. Di sini kita bisa membuat hiasan dinding seperti Nina. Bisa menggunakan kertas di buku atau buku gambar, bisa juga menggunakan kertas karton. Lalu kita bisa hias, kita tulis supaya lebih indah. Boleh bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya, atau kebersihan sebagian dari iman, dan masih banyak yang lainnya. Bisa juga jagalah kebersihan rumah seperti punya Nina. Tergantung teman-teman, kreasi teman-teman masing-masing. Itu nanti kalau ada tamu yang datang, jadi tamunya secara tidak langsung diingatkan oleh hiasan dinding yang teman-teman buat ya. Jadi rumahnya lebih rapi, lebih bersih, dan lebih indah. Nah, sekarang di bawahnya ayo berdiskusi. Di sini setelah membuat hiasan dinding, Nina membantu ibu membersihkan rumah karena banyak yang berantakan, banyak yang kotor ya di rumahnya. Kita lihat ada beberapa alat kebersihan yang bisa dipakai. Di sini ada 5 ya. Yang pertama ada sapu lantai. Yang kedua pengki, yang ketiga kemoceng, yang keempat sapu lidi, dan yang kelima yaitu pel atau kain pel. Nah, di sini karena tadi kita sudah belajar tentang membandingkan berat benda, menurut teman-teman dari alat kebersihan tadi yang sudah disebutkan dan yang ada di gambar, itu yang paling berat yang mana ya? Nah, teman-teman bisa diisi ya.
Nah, di sini bisa diurutkan dari benda yang paling ringan dulu. Yang paling ringan yang mana menurut teman-teman? Sampai ke yang paling berat. Silakan diisi ya. Teman-teman boleh membandingkannya dengan mengangkatnya. Oh, ini lebih ringan, ini lebih berat. Jadi bisa diisi sesuai dengan yang sudah teman-teman cek atau teman-teman pastikan. Nah, kita lanjutkan ke halaman 99. Ayo bermain peran. Kita mau mengamati percakapan yang ada di sini ya. Di sini ada peran sebagai Nina dan ayah. Teman-teman boleh pilih yang menjadi ayah siapa. Boleh kakak laki-laki, boleh saudara laki-laki, sepupu laki-laki, atau ayah. Kalau ayahnya ada di rumah ya. Di sini kita mulai dari percakapan di gambar yang nomor 1 ya. Ayah, bisakah ayah menolongku? Tentu saja Nina. Apa yang bisa ayah bantu? Kita ke percakapan yang nomor 2 ya. Tolong tempelkan poster ini di dinding. Baik, ayah akan membantumu menempelkannya. Kita ke percakapan yang ketiga. Terima kasih ayah. Sama-sama Nina. Apakah ini poster buatanmu? Bagus sekali Nina. Kita ke percakapan yang nomor 4. Benar ayah. Terima kasih atas pujian ayah. Sama-sama Nina. Nah, dari percakapan tadi ada kalimat apa teman-teman? Ada kalimat pujian, benar sekali, dan ucapan terima kasih yang sudah kita bahas pada subtema 3 kemarin ya. Ada kalimat pujian dan ucapan terima kasih. Ketika kita diberi pujian oleh orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, walaupun itu sama teman, sama guru, sama orang tua, sama saudara, dan sama siapapun. Jangan lupa kalau ada yang memberikan pujian, ucapkan terima kasih. Ya, di sini yang bawahnya teman-teman silakan isi ya sampai halaman 100. Yang latihan ulangan akhir semester teman-teman juga bisa isi. Itu untuk refleksi materi sebelum teman-teman melakukan kegiatan penilaian akhir semester ganjil. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk mengisi soal-soal yang ada di tematik 1C dan tematik 1D di penilaian akhir semester ganjil. Ya, silakan diisi sampai halaman terakhir. Ya, boleh teman-teman lakukan, boleh dibantu kalau memang teman-teman sedikit kesusahan atau sulit untuk dipahami. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai ya di subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Kita mau membahas sedikit ya. Apakah teman-teman masih ingat materi yang sudah Bu Linda tadi jabarkan di pembelajaran 5 dan 6? Tadi kita sudah membahas tentang apa? Membandingkan berat benda. Lanjutan dari pembelajaran 3 dan 4 ya. Di sini Nina dibelikan mainan timbangan oleh ibu. Lalu mainan timbangan itu Nina manfaatkan untuk membandingkan berat benda yang Nina punya. Nah, jadi mainannya bermanfaat ya teman-temannya. Tidak hanya untuk dimainkan, bisa juga untuk belajar. Belajar membandingkan berat benda. Nah, setelah dibelikan mainan oleh ibu, Nina tidak lupa mengucapkan terima kasih. Lalu ucapan terima kasihnya Nina dituangkan ke dalam tulisan, yaitu Nina membuat kartu ucapan terima kasih yang Nina tulis sendiri, Nina warnai, Nina hias sehingga indah dan bagus. Nah, di sini Nina bermain timbangannya dengan membandingkan berat benda ya. Lalu kita juga bisa berkreasi membuat timbangan sederhana
menggunakan penggaris atau sumpit, gelas plastik, ada tali, dan bisa alat tulisnya ya. Tadi juga kita sudah bahas cara membuatnya. Lalu kita juga belajar tentang membuat hiasan dinding yang bertuliskan ajakan untuk membersihkan rumah. Seperti yang sudah Nina contohkan, yaitu jagalah kebersihan rumah. Teman-teman bisa membuat yang lain. Lalu ada juga alat-alat kebersihan. Ada sapu lantai, pengki, kemoceng, sapu lidi, dan pel. Lalu kita bandingkan berat dari masing-masing alat kebersihan tersebut. Manakah yang lebih ringan, mana yang paling berat, dan kita bisa urutkan alat kebersihan dari yang paling ringan, sedang, dan yang paling berat. Lalu ada kalimat pujian dan ucapan terima kasih. Di sini contohnya ada percakapan Nina dan Ayah ya. Ayah memuji poster buatan Nina yang sangat bagus. Lalu Nina mengucapkan terima kasih kepada Ayah karena sudah dipuji. Nah, itu adalah materi yang sudah kita simak bersama di hari ini. Tematik 1D, keluargaku, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Selesai melakukan kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita mau berdoa selesai belajar ya. Silakan sikap berdoanya. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Berdoa sebelum belajar, mengulang materi pada hari yang lalu, membahas materi pada hari ini, mengulang materi yang sudah kita bahas pada hari ini, berdoa selesai belajar. Sekarang Bu Linda akan menginfokan tugas untuk hari ini yang perlu anak-anak kerjakan. Silahkan teman-teman simak ya. Tugas hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 yaitu teman-teman silakan kerjakan tematik 1D kegiatanku subtema 4 pembelajaran 5 dan 6 di halaman 94, 96, 97, 98, 99 dan halaman 100.
Itu untuk yang dikerjakan di pembelajaran 5 dan 6. Lalu yang di halaman 101 sampai 111 teman-teman juga boleh isi ya, sebagai refleksi materi dari tematik 1A sampai 1D. Jadi teman-teman boleh asah di situ. Apakah teman-teman masih ingat materi yang sudah lalu dibahas? Dengan cara mengisi di halaman 101 sampai 111. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bergabung dengan Bu Linda untuk materi 1D subtema 4 pembelajaran 5 dan 6 sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya untuk selalu menyimak materi. Nah, setelah kita selesai melakukan kegiatan pada hari ini, Bu Linda akan pamit. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Nah, di sini kita akan mengakhiri perjumpaan pada hari ini. Bu Linda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.